Setelah kita sama-sama belajar tentang ketakwaan, saatnya kita sama-sama belajar tentang amalan-amalan yang kontinu untuk memperkokoh keistiqomahan pasca Ramadan. Dan yang terakhir, memilih sahabat yang benar dalam menjalani kehidupan. Baik kaum muslimin, mari kita sama-sama simak videonya. Baik, berikutnya agar kita bisa istiqomah, perhatikan amalan-amalan untuk kita lakukan secara kontinu meskipun sedikit. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu, yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Bahkan Rasulullah SAW tidak suka seorang beribadah maksa-maksakan kemudian akhirnya dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Ketika Rasulullah SAW melihat adalah seorang wanita memasang tali agar ketika sholat dia ngantuk dia bisa pegang tali. Rasulullah suruh putuskan, enggak boleh. Kata Rasulullah SAW, alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukan amal yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan dengan kalian sampai kalian sendiri bosan. Jangan sampai kita maksa sehingga kita bosan dengan ibadah tersebut. Jangan. Kita berusaha beribadah dengan enjoy. Sedikit tapi continue. Kalau bisa banyak continue itu yang terbaik. Ya. Tapi kalau kita enggak mampu, maka meskipun sedikit tapi continue. Kata Nabi SAW, alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu. Wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Wa kana ahabbad din ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Dan agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang pelakunya paling continue. Paling continue. Nah ini continue ini harus kita jaga. Ini pagar kita untuk istiqomah. Untuk istiqomah, kebiasaan yang berkesinambungan. Maka kita berusaha memplanning hidup kita. Baca Quran harus kita planningkan. Kita mungkin nggak seperti bulan Ramadan, satu hari 1 juz, ya. Satu hari 2 juz, satu hari 3 juz, 4 juz, ya. Bulan Ramadan beda. Ya kita mungkin kurang dari itu, setengah juz kayak sehari, 1/4 juz kayak. Tapi terus-terusan, jangan berhenti. Kita punya al-wirdul yaumi, kita punya zikir harian. Zikir pagi kita baca, zikir petang ada, baca Quran. Tidak boleh kita lewatkan, meskipun cuma 2 lembar. Saya hari ini belum baca Quran sama sekali. Saya harus baca sebelum tidur. Bikin program untuk kita. Kalau kita urusan dunia, kita bikin program, kita planningkan, kita prepare, dan urusan akhirat lebih utama. Urusan akhirat lebih utama. Maka saya nasihat diri saya pribadi, kita punya namanya wirdul yaumi, saya harus setiap hari ada yang saya baca. Kita tentukan diri ya, yang sesuai dengan kemampuan kita, jadwal kegiatan kita, kecepatan baca kita baca Al-Quran, beda-beda orang. Beda-beda orang. Tapi harus ada. Kemudian baca Quran. Kemudian di antara sholat malam. Sholat malam kita rutinkan. Kalau tidak bisa tiap hari, nggak apa-apa, ini tidak wajib. Nggak bisa tiap hari ya seminggu berapa kali. Tapi sholat. Tidak harus 1 jam, 2 jam seperti bulan Ramadan. Tidak apa-apa meskipun 10 menit, 15 menit. Tidak apa-apa, yang penting sholat malam. Jangan ditinggalkan. Kita selama ini sholat tarawih. Subhanallah, sholat malam waktunya panjang. Pada Isya sudah bisa sholat malam. Kalau takut nggak bisa bangun. Saya pingin sholat malam di awal. Habis sholat Isya pingin sholat malam 4 rakaat terus witir 1 rakaat. Boleh, nggak apa-apa. Saya kenal, saya punya teman. Dia selalu habis sholat Isya, sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat witir. Tapi dia nggak pernah tinggalkan. Setiap saya sama dia habis sholat Isya, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat witir 3 rakaat. Mungkin dia nggak bangun malam, dia malas mungkin. Tapi ini indah karena dia apa? Continue. Tentu yang lebih indah adalah jika kita bisa bangun di malam hari. Dapatkan nikmat ibadah. Paksa diri kita. Jangan bilang nggak bisa. Pasti bisa, bukan nggak bisa. Saya sering sampaikan, kamu saja kalau ada jadwal terbang di Cengkareng atau Halim Perdana Kusuma jam 4 subuh, pasti bisa bangun jam 1. Pasti atau tidak? Pasti bisa bangun. Kalau ada jadwal penerbangan pada subuh, pasti jam 3 sudah bangun. Bisa atau tidak? Bisa, karena tidak mau rugi. Meskipun ngantuk-ngantuk bisa bangun, bisa. Tapi kalau sholat malam, tentu pahalanya sangat besar. Maka jangan tinggalkan. Saya bilang tidak harus setiap malam. Semalam 3 kali, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Nah, apa yang penting ada. Kita ada sholat malam kontinu yang semampu antum. Semampu antum. Dia bilang, Ustadz ini para salafus saleh dulu sholat malamnya sampai
berjam-jam. Itu salafus saleh ya mereka. Mereka sampai derajat itu perjuangan. Mereka dari sedikit menikmati ibadah terus. Bukan dengan seperti membalikan telapak tangan, tidak. Akan ada, kok baca Quran kok enak banget lama. Itu mereka sudah lama seperti itu. Kita yang baru-baru mulai dari sedikit demi sedikit. Yang penting kata Nabi, alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukan amal yang kalian mampu. Tapi continue. Insyaallah ya. Saya sudah capek cuap-cuap, antum enggak kerjain, awas ya. Semangat. Biasa juga dapat pahala ya. Jadi saya bilang salat malam enggak apa, meskipun 3 rakaat witir doang enggak ada masalah. Kalau memang malas, benar-benar malas, 3 rakaat enggak apa-apa. Kalau enggak bisa bangun malam, habis salat Isya 2 rakaat Isya witir. Enggak masalah. Kalau bisa bangun malam yang terbaik. Gimana caranya? Kamu biasa tidur jam berapa? Tidur jam 10 Ustaz. Bangun jam 4:30. Ya udah pindah tidur jam 9, bangun 3:30 bisa. Tinggal rubah jadwal kan bisa. Teorinya begitu. Prakteknya susah ya. Tapi kalau punya kemauan insya Allah bisa. Kemudian diantaranya adalah puasa. Puasa, alhamdulillah kita minimal paling tidak 3 hari sebulan. Senin Kemis oke, kalau Senin Kemis berarti 8 kali sebulan, 8 hari. Kalau enggak 3 hari. Dan itu wasiat Nabi kepada para sahabat. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah, "Ausani khalili bi salas." Sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 perkara. Di antaranya naum qabla witr qabla naum. Salat witir sebelum tidur. Abu Hurairah termasuk orang yang mengedepankan salat malamnya. Ada yang mengatakan karena beliau banyak belajar sehingga mungkin begadang sehingga sebelum tidur beliau salat apa? Witir. Kemudian rakaat duha, salat duha setiap hari 2 rakaat. Yang berikutnya adalah siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Kalau bisa seperti sabda Nabi, salasa asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar, Ayamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijri yang terbaik. Kalau enggak kapan saja. Kapan saja sebulan 3 hari. Siapa yang senantiasa puasa sebulan 3 hari, maka dia siyamud dahar, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Kenapa? Al hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwasanya kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Saling bahu-membahu, bantu-membantu antara suami dan istri. Mas sudah puasa belum? 3 hari dalam sebulan. Ya, ini continue. Sedekah juga demikian. Kita berusaha bersedekah, meskipun tidak banyak tapi berkesinambungan. Ya. Sebulan sekian. Manfaat sedekah sangat banyak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, nanti suatu saat kita mendapat halangan, tetap dicatat sebagai amal soleh. Itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ibnu Hajar menjelaskan ini dalam Fathul Bari bahwasanya seorang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu, kemudian dia punya uzur, maka tetap dicatat sebagai amal soleh. Dalilnya banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, tetap dicatat bagi dia amal soleh yang biasa dikerjakan olehnya ketika tidak safar dan ketika tidak sakit. Kalau kita baca hadis ini dalam Sahih Bukhari, ada 2 orang sedang bersafar, satunya puasa, satunya tidak puasa. Bayangkan. Yang tidak puasa tanya sama yang puasa, "Kenapa kau puasa?" "Saya mendengar Nabi, dia tidak puasa." Kemudian dia berdalil, "Saya mendengar Nabi bersabda, siapa yang bersafar dicatat amal yang dilakukan selama tidak bersafar." Karena dia ini kalau tidak bersafar sering puasa, ketika dia bersafar tidak puasa tetap dicatat amal apa? Puasanya. Kita sering sakit ya. Oh, sakit nggak bisa sholat malam, nggak bisa ini, tetap dicatat kebiasaan kita. Itu nikmat yang luar biasa ya. Oleh karena tapi dia harus mencapai derajat madama alaih, yaitu perkara yang dia continue dalam hal tersebut. Kalau dia sudah continue, maka Allah akan catat sebagaimana kebiasaan dia. Nah, ini yang saya harapkan kita benar-benar perhatian terhadap ini. Sehingga nanti misalnya seorang yang senantiasa bersedekah 3
tiba-tiba dia jatuh miskin karena terjadi bencana atau yang lainnya, maka tetap dicatat dia selalu bersedekah karena kebiasaan dia ketika kaya suka apa? Bersedekah. Seorang yang di masa mudanya sering sholat malam, ketika di masa tua dia tidak kuat lagi berdiri, sholat malam sebentar atau dia penyakitan, tetap dicatat selama dia masih hidup, catat seakan-akan dia sholat malam selalu karena kebiasaannya ketika masih apa? Masih muda. Dan dengan mendawamkan amal-amal saleh meskipun sedikit, ini membantu kita untuk apa? Untuk istiqomah setelah bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan hilang begitu saja ya. Saya sering ingatkan, hati-hati. Kalau sudah Ramadan, ingat pas malam takbiran. Malam takbiran sudah banyak orang tidak sholat malam. Udah. Malam takbiran sudah enggak ada namanya sholat witir. Udah besok Lebaran, malamnya sudah enggak ada sholat witir. Jangan. Tetap sholat malam meskipun tidak seperti di bulan Ramadan. Tetap sholat witir. Ya. Jadi ini amalan sedikit tapi continue, ini membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya agar kita bisa istiqamah, tentunya pergaulan yang benar. Sahabat yang benar, sahabat-sahabat yang baik yang mengingatkan kita pada akhirat. Kita punya teman banyak, kita bergaul banyak, kita ngobrol sama banyak orang, teman di kampung, teman di kantor, teman di jalan, teman. Tapi yang teman yang kita sering makan bareng sama dia, jalan bareng sama dia, ini harus teman yang baik. Kita diskusi sama dia, kita curhat sama dia. Ini harus teman yang baik. Teman yang kalau kita lihat dia, kita ingat apa? Akhirat. Teman yang buat kita semangat untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman seperti ini banyak. Kita masuk di komunitas yang buat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman ini luar biasa, bisa merubah pola hidup seseorang. Ya. Bisa jadi seorang wanita yang tadi pola hidupnya sederhana, orientasinya akhirat. Salah bergaul dengan ibu-ibu hebring ibu-ibu sosialita yang berlebihan gayanya, kehidupannya, pamer dirinya di medsos, kecantikannya diumbar, auratnya diumbar. Akhirnya seorang bisa berubah pola hidupnya, glamor, karena salah apa? Salah teman. Bahaya ya. Yang tadi bergaul baik dengan orang yang orientasinya akhirat, semangat, ketemu orang dunia mulu, sudah lupa tentang akhirat, dunia. Maka kalau kita mau istiqomah, cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik, jangan sampai kita salah bergaul ya. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agamanya, maka hendaknya dia memilah dan memilih, dia selektif siapa yang menjadi temannya. Jangan jalan sama sembarang orang. Jangan menjadikan semua orang menjadi sahabat. Sahabat kita yang terbaik adalah kita merasa setelah saya bersahabat dengan dia, iman saya semakin bertambah. Setelah saya bersahabat dengan dia, saya semakin sering ingat apa? Akhirat. Setelah saya bersahabat dengan dia, ternyata saya lebih sering ngaji. Setelah saya bersahabat dengan dia, saya lebih cinta dengan majelis ilmu. Nah, ini teman yang baik. Akhir dunia sebentar. Kita nggak tahu kapan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman yang baik ini membantu kita untuk motivasi kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mungkin wallahu alam bisawab, yang terakhir adalah perbanyak doa. Perbanyak doa ya agar Allah mengkokohkan hati kita. Hati ini sangat lemah. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lupa baca doa ini. Kadang-kadang kita lupa lalai. Ini doa padahal sering dibaca oleh Nabi. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Dalam doa yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai pembolak-balik hati manusia, palingkanlah hatiku pada ketaatan padamu. Sebenarnya menafsirkan sarrif qalbi maksudnya, ya Allah, kalau kau palingkan hatiku pada ketaatan. Tadinya hati ingin baca Quran, kemudian hati berubah jadi pingin sedekah, hati ingin berubah jadi pingin sholat malam. Seperti itu kalau hati berubah dari satu ketaatan apa? Berikutnya. Hati ini sangat lemah.
Tiba-tiba hati pingin maksiat, tiba-tiba hati pingin dengar musik, tiba-tiba hati pingin nonton film, tiba-tiba hati pingin Zaman sekarang ngeri medsos. Pada nonton film orang-orang. Lihat maksiat berjam-jam. Makanya doa sama Allah agar hati kita dipalingkan. Wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma zayyinal iman fi qulubina. Ya Allah, hiaslah iman dalam hati kami. Buatlah hati kami benci dengan maksiat, dengan kekufuran, maksiat, kefasikan kami enggak suka. Bikin hati seperti itu. Wa ja'alna minar rasyidin, kami jadikanlah kami jadi orang dapat petunjuk. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, perbanyak doa tadi. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak Allah kokohkan hatinya, Nabi bisa terpengaruh. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walaula, dalam surat Al-Isra, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan hatimu ya Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kau akan condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Nabi aja ketika mendengar rayuan orang-orang Quraisy, Nabi bisa goyang, tapi Allah kokohkan hati Nabi. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati maksiat ya. Jadi jangan lupa banyak berdoa. Hati ini kita lemah. Ya Allah, Allahumma hdi qalbi, ya Allah beri hidayah kepada hatiku. Ya. Ngeri, laki-laki hati-hati fitnah wanita, ngeri ya. Bahaya fitnah wanita ya. Jangan remehkan fitnah apa? Wanita. Baik, demikian saja kajian kita yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.